warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima dengan NIM 200401065. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai zakat. Baik, langsung saja kita masuk kepada pengertian zakat. Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu atau keberkahan, al-nama pertumbuhan dan perkembangan, dan at-toharatu atau kesucian, dan as-solahu atau keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat dan berikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari zakat. Nah, zakat ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukannya. Yang kedua yaitu dari sisi pengembangan kesejahteraan umat. Yang ketiga yaitu supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Kemudian kita masuk kepada macam-macam dari zakat. Nah, zakat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat harta atau zakat mal dan zakat fitrah. Nah, yang pertama yaitu zakat harta. Zakat harta atau zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda atau harta kekayaan tertentu, misalnya emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian, dan harta perniagaan. Kemudian zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang membersihkan diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat hari raya Idul Fitri. Adapun hikmah zakat yaitu yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan diperoleh dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, mendidik dan menumbuhkan perasaan kasih sayang terhadap fakir miskin dan golongan yang lemah lainnya dengan jalan memberikan bantuan dan pertolongan yang mereka perlukan. Yang ketiga, untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat sombong dan kikir, serta membersihkan hartanya dari bercampur baurnya dengan hak orang lain. Yang keempat, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dari para pendosa dan pencuri. Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama orang fakir, yaitu orang yang melarat, orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga yaitu amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Yang keempat adalah mu'allaf, di mana mu'allaf ini adalah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima yaitu riqab, yaitu memerdekakan budak. Yang keenam yaitu gorimin, yaitu orang-orang yang berhutang. Adalah orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh fisabilillah, yaitu orang yang keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim. Yang kedelapan ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanan atau kehabisan biaya. Pengertian infak. Jadi kata infak itu berasal dari 3 huruf, yaitu nun, fa, dan kaf,
yang artinya mengeluarkan, tempat berjalan, terowongan, atau sesuatu yang tembus. Sedangkan secara istilah fikih, infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah atau mendapat pahala atau perkara yang dibolehkan. Dari pengertian tersebut, maka menafkahi anak, istri termasuk ke dalam infak. Kemudian dalam ensiklopedia hukum Islam dirumuskan bahwa kata infak adalah sesuatu yang bisa habis, baik karena dijual, dirusak, atau meninggal. Menurut Ki Haji Abdul Matin, infak mempunyai dua makna pokok, yaitu yang pertama, terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu. Yang kedua, tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Menurut Al-Raqib Al-Isfahani, kata infak berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik karena dijual, dirusak, atau meninggal. Selain itu, kata infak terkadang berkaitan dengan harta atau lainnya dan terkadang dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunnah. Jadi, infak mengandung makna habisnya atau berkurangnya sesuatu harta karena disisihkan sebagiannya. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, baik secara eksplisit maupun implisit, dijelaskan tentang kelompok atau orang yang diprioritaskan menerima infak, yaitu sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairi falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, lafaz min khair dalam ayat ini berarti harta yang banyak yang halal. Harta seperti ini dinamakan khair karena ia harus dinafkahkan dalam hal-hal kebaikan. Dan istilah khair ini mencakup harta yang banyak. Wal aqrabina, kaum kerabat adalah anak dan cucu, kemudian saudara. Yatim artinya anak yang ditinggal mati bapaknya, sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi kebutuhannya, dan ia sudah puas dengan pemberian yang sedikit. Ibnu Sabil artinya musafir. Wa ma taf'alu min khair, apapun infak atau amal lainnya yang kamu kerjakan, fa innallaha bihi alim, Allah mengetahuinya dan akan membalasnya. Kemudian rukun dan syarat infak. Rukun infak itu ada 4. Yang pertama yaitu pemberi infak atau biasa disebut muwafik. Kemudian yang kedua penerima infak atau muwafik lahu. Yang ketiga barang yang diinfakkan. Dan yang keempat yaitu penyerahan atau ijab kabul. Infak ini dapat dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Jadi jika infak itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima, maka yang demikian itu belum termasuk infak. Jika barang yang dihibahkan itu telah diterima, maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri, ayah ibu kepada anaknya. Kemudian syarat menurut ulama Hanabilah ada 11. Yang pertama, infak dari harta yang boleh ditasharufkan. Yang kedua yaitu terpilih dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. 4. Tanpa adanya pengganti. 5. Orang yang sah memilikinya. 6. Sah menerimanya. 7. Walinya sebelum memberi dipandang cukup waktu. 8. Menyempurnakan pemberian. 9. Tidak disertai syarat waktu. 10. Pemberi sudah dipandang mampu
atau tasharruf, merdeka dan mu'allaf. Kemudian yang 11, mauhub, harus berupa harta khusus untuk dikeluarkan. Syarat-syarat barang yang diinfakkan, antara lain, barang yang diinfak itu jelas terlihat wujudnya. Yang kedua, barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga. Yang ketiga, barang yang dihibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemiliknya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah. Kemudian, hikmah berinfak. Hikmah berinfak bagi seorang muslim antara lain, infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum duafa, di mana kaum duafa ini adalah sebuah kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas. Sabda Nabi Muhammad SAW, saling hadiah menghadiahkan kamu karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dan adapun dalam hadis riwayat Dailami, hendaklah kamu saling memberi hadiah karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ande Rizka Wahyudi dengan NIM 200401066 dari kelas EKIS 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedekah. Yang pertama, pengertian sedekah. Sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Secara syara, sedekah artinya pemberian seseorang kepada orang lain secara ikhlas kepada orang yang berhak memiliki dan diiringi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rukun sedekah dan syaratnya. Itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya orang yang memberi memiliki benda tersebut dan dapat diedarkan. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya dapat memiliki. Yang ketiga, ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan pemberian dari seorang pemberi. Sedangkan kabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima. Yang keempat, barang yang diberi. Syaratnya barang yang dapat dijual. Yang ketiga, hikmah sedekah. Yang pertama itu menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dapat menghindarkan dari berbagai bencana. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, implikasi zakat, infak dan sedekah terhadap perekonomian. Zakat, infak dan sedekah merupakan pilar utama dalam perekonomian. Zakat, infak dan sedekah memiliki fungsi yang sangat penting terhadap perekonomian. Ini tercermin dari 2 konsep utama, yaitu ekonomi yang berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Dengan demikian, zakat, infak maupun sedekah merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.